Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Kingdom Plantae. Untuk mengingatkan kembali, klasifikasi Kingdom Plantae terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Nah, di video ini kita akan membahas tentang kingdom terakhir dalam klasifikasi 5 kingdom, yaitu Kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau lebih dikenal dengan hewan merupakan jenis makhluk hidup yang mampu bertahan dengan memakan makhluk hidup lainnya. Perbedaan yang paling utama dari hewan dan tumbuhan adalah dari sisi dinding sel yang mereka miliki. Sel-sel yang ada pada tumbuhan mempunyai dinding sel, sementara hewan tidak memiliki dinding sel. Kita lihat ciri-ciri Kingdom Animalia. 1. Merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme dengan sel yang kompleks dengan mempunyai banyak sel. Tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida dan kloroplas, tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, kemudian membutuhkan oksigen untuk mencerna makanannya ke dalam tubuh dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Memiliki banyak sel otot untuk pergerakan dan sel saraf untuk merespon sekitarnya. Umumnya Animalia berkembang biak secara seksual, namun beberapa filum juga menggunakan reproduksi aseksual. Ukuran Animalia ini bervariasi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Secara garis besar, Kingdom Animalia dikelompokkan menjadi 2, yaitu Avertebrata atau Invertebrata, yaitu hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Kemudian yang kedua adalah Vertebrata, yaitu hewan-hewan yang bertulang belakang atau yang mempunyai tulang punggung. Baik, mari kita lihat yang pertama, hewan tak bertulang belakang atau Avertebrata atau biasa juga disebut dengan Invertebrata. Hewan Avertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Hewan berpori atau porifera, merupakan jenis hewan yang memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh semacam spons. Biasanya hewan jenis ini akan hidup di daerah perairan yang dangkal hingga kedalaman 3,5 meter. Yang kedua adalah hewan berongga, merupakan jenis hewan yang mempunyai tentakel untuk menangkap mangsanya. Coelenterata mempunyai 2 bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Yang ketiga adalah cacing, merupakan jenis hewan yang memiliki tubuh lunak dan tidak bercabang. 4. Hewan bertubuh lunak atau moluska, merupakan jenis hewan yang tubuhnya lunak, mempunyai banyak lendir dan terbungkus oleh cangkang. Biasanya hidup bebas di laut, di air tawar maupun di darat. Yang kelima adalah hewan berruas-ruas atau arthropoda, merupakan jenis hewan yang di dalamnya terdiri dari kepala, dada, dan juga perut. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Di sini contoh hewan berpori. Kalau kita lihat gambar ini, maka anak-anakku pasti akan mengetahui bahwa ini semua adalah termasuk dari jenis terumbu karang. Contoh hewan berongga di sini adalah ubur-ubur. Saya rasa anak-anakku yang tinggal di pinggir laut biasa melihat ubur-ubur ini berenang, atau yang sering nonton film SpongeBob, ubur-ubur ini sering muncul di setiap episode film SpongeBob. Kemudian ada anemon laut dan ada hidra. Selanjutnya kita lihat contoh cacing.
Pada gambar anak-anakku bisa melihat ada cacing kremi atau sejenis cacing gelang, kemudian ada cacing pita, ada cacing pipi, cacing tambang, dan cacing trichonis. Nah, selanjutnya kita lihat contoh hewan bertubuh lunak, yaitu semua jenis siput, kemudian semua jenis kerang atau kerang-kerangan, ada cumi dan ada gurita. Lanjut, contoh hewan beruas-ruas di sini sering kita jumpai, yaitu belalang, ada kumbang, ada kepiting, ada laba-laba, ada capung, kelabang, kaki seribu, dan kutu. Selanjutnya kita lihat hewan bertulang belakang atau vertebrata. Vertebrata dibagi juga menjadi 5 kelompok, yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves atau burung, dan Mamalia. Pisces atau ikan. Nah, bagian tubuhnya dilindungi oleh sisik, bergerak dengan sirip dan ekor, bernafas dengan insang. Kemudian amfibia. Hewan ini adalah hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di air dan di darat. Bernafas dengan paru-paru dan kulit, dan jantungnya memiliki 3 ruang. Contohnya adalah katak. Reptilia, ciri-cirinya memiliki kulit keras dan kering dan bersisik. Sisik yang dimiliki mencegahnya dari kekeringan. Dan bernafas dengan paru-paru. Contohnya ular, buaya, kura-kura, dan kadal. Selanjutnya ada aves atau burung. Memiliki bulu dan paruh yang terbuat dari zat keratin, bernafas dengan paru-paru, dan bereproduksi dengan bertelur. Contohnya ayam, itik, semua jenis burung. Mamalia menghasilkan susu, memiliki rambut, memiliki tulang telinga tengah, hidup di darat, jadi kecuali paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba ini termasuk jenis mamalia. Kemudian bereproduksi dengan melahirkan. Contohnya sapi, kuda, dan paus. Kita lihat di sini contoh Pisces atau macam-macam ikan. Jadi berbagai jenis ikan itu termasuk Pisces, kecuali tadi ikan paus dan ikan lumba-lumba. Selanjutnya kita lihat contoh amfibia. Ada kodok, ada katak, katak pohon, dan salamander. Kemudian contoh reptilia, ada buaya, kura-kura, penyu, ular, kadal, dan komodo. Ada aves atau burung, ayam, itik, dan semua jenis burung. Dan yang terakhir, contoh mamalia. Jadi ada sapi, kambing, kucing, ikan paus, kelinci, jadi semua jenis hewan menyusui. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini tentang kingdom Animalia. Semoga anak-anakku dapat memahami tentang kingdom Animalia. Majulah tanpa menyingkirkan orang lain. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.